Save itu udah di save tadi. Save. Cerita-cerita. Gigit gak kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta keselamatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ananda semua kelas 12 ya, seperti biasa kalau mau masuk belajar ya disiapkan dulu buku kertas pulpennya, tolong disiapkan dulu supaya bisa dicatat nanti hal-hal penting dan new words dari ustazah ya kakak-kakak. Oke. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang caption ya. Kita sudah membahas tentang caption nih. Kita sudah membahas tentang caption. Apa itu caption? Caption, apa itu caption? Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang caption adalah teks yang berada di bawah sebuah teks yang berada di bawah sebuah gambar. Jadi dia merupakan keterangan dari gambar tersebut. Merupakan kalau kita bilang adalah keterangan dari gambar tersebut. Itu kita bilang dengan caption. Nah, kemudian sekarang ini kita mau lihat dulu contoh-contohnya. Kalau kemarin kan ustazah udah kasih sama kakak-kakak ininya ya, penjelasan ya kan. Sekarang kita mau lihat jenis-jenis dan contoh-contohnya. Oke. Kita sekarang mau lihat jenis-jenis dan contoh-contohnya. Oke. Nah, kalau Ananda yang punya Instagram, ini ada sebuah contoh ya, agak narsis lah sedikit ustazah ya, maaf lah ya. Tengokkanlah dulu sedikit ya. Nah, ini caption, ini contoh ustazah caption yang ada di Instagram. Nah, ini contohnya. Jadi kalimat-kalimat yang ada di bawahnya ini, itulah dia yang disebut dengan caption. Nih kalimat-kalimat ini sebagai penjelasan dari gambar tersebut. Nah, ini gambar kaki saja. Dulu ya pernah langsing saja. Kalau yang udah pernah jumpa saja waktu SMP, pernah juga saja langsing, pernah lah. Cuman mungkin kan lupa ya, karena langsingnya cuma sebentar kemarin. Habis itu gendut lagi. Oke. Nah, kayak gini nih. No silence ya. Do you agree? Nah, apalah maksudnya? Kayak gitulah kira-kira caption itu, tuh ya.
Nah, ini contoh yang ecek-ecek lah dulu kita bilang, yang biasa, yang kalian biasa lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, nah next. Nih, menurut HTTP, oke, caption yang baik sebagai pelengkap gambar bisa ditulis dengan tata cara berikut. Nah, cara-caranya, tuh cara-caranya. Ini kita sebut dengan tata cara penulisan caption. Bahasa Inggris ya. Yang pertama, jangan menggunakan kata-kata artikel seperti atau en. Ini menurut dari ini New Scholastic Press Organization. Sebisa mungkin memakai present tenses. Jadi tenses yang dipakai katanya itu present tenses. Tensesnya present agar gambar bisa terdeskripsi. Ya, karena memang the caption ini dia tujuannya adalah to describe ya, to give an explanation or a description for the picture, the image. Nah, kemudian berikan pembaca informasi yang tidak didapatkan dari hanya melihat gambarnya saja. Memberikan informasi yang tidak didapatkan dari hanya melihat gambarnya saja gitu. Jadi di dalam sebuah gambar ya, biasanya orang yang mengambil gambar tersebut yang mengetahui makna tersirat dari gambar tersebut. Nah, karena setiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda, memiliki pendapat yang berbeda-beda ketika melihat sebuah gambar, ya kan? Do you agree? Iya, memang seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu, itu apa yang kita pikirkan dengan apa yang orang lain pikirkan itu berbeda. Tuh, jadi disitulah untuk menyamakan persepsi dari sebuah gambar, orang yang membuat gambar itu memberikan caption pada gambar tersebut. Tuh, itu dia. Selanjutnya, keberadaan caption itu untuk melengkapi foto, bukan pengganti foto. Jadi, kenapa dibilang seperti itu? Jadi namanya caption itu dia nggak lebih besar lah daripada fotonya. Namanya caption itu sedikit saja penjelasannya untuk caption. Tuh. Kemudian penulisan caption tidak perlu diawali dengan nama. Jadi tidak usah ada nama orang di situ, tidak perlu. Kemudian penulisan caption untuk menunjukkan suatu individu. Bisa digunakan kata from left, bukan from left to right. Ngerti maksudnya nggak? Nah, jadi ketika misalnya ada gambar the picture of your family for example, di situ entah ada berdiri 5 atau 6 orang gitu kan. Jadi kan kita mau menuliskan siapa-siapa aja orang yang ada di dalam foto tersebut. Nah, kita bilang from left, dari kiri. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan kita bilangnya dari kiri ke kanan kayak gitu. Nah, kalau ini
bilang aja dari kiri kayak gitu. Dari kiri berarti kalau dari kiri berarti dia kan tujuannya ke kanan ya. Ini dari kiri ke atas gitu enggak. Dari kiri ke kanan. Oke. Nah, yang selanjutnya, tidak perlu menuliskan kata-kata yang sudah jelas seperti above, pictured here gitu, yang digambarkan di sini, gambar di atas gitu. Ini udah kita bilang ya. Penyebutan nama dalam caption hanya jika nama itu benar-benar penting. Kalau memang penting kita sebutkan di situ, kita sebutkan siapa orangnya. Memulai penulisan caption yang baik dalam bahasa Inggris dengan beberapa variasi. Nah, ini sudah kita bahas ya. Dengan prepositional phrase, infinitive phrase, participle phrase, adjective phrase dengan questions atau exclamations. Nanti ada contoh-contohnya. Oke. Sekarang kita lihat jenis-jenis caption. Ada beberapa jenis caption. Dikutip dari Brandly, ada beberapa jenis caption, antara lain identification bar. Yang pertama adalah caption untuk identification bar. Jenis caption ini hanya menyebutkan siapa yang berada di gambar. Menyebutkan siapa yang berada di gambar. Tuh kita lihat contohnya. Identification bar, jenis caption ini hanya menyebutkan siapa yang berada di gambar. Ini dia. Contohnya ini, aslinya ini adalah the picture of the wife of Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai. Ada gambar dia di sini, tapi sudah sensor, cuman nampak jarinya aja lah di sini ya. Nah, di sini disebut Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan posed in front of the Taj Mahal in Agra. Tuh, kita mau bilangkan dia berpose di Taj Mahal. Itu dia identification bar, menyebutkan siapa yang berada di gambar tersebut. Aishwarya Rai, udah dia lagi berpose di situ, that's it, dah itu aja. Nah, kemudian yang kedua, catchline. Catchline adalah jenis caption ini menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukannya. Tuh, water vendor, ini dia contohnya. Water vendor Sumara 70 push a cart carrying jerrycans of water in the Penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Oke, disebutkan di situ dalam foto file ini. What's a vendor? Vendor artinya penjajah ya, penjual air. Sumara berusia 70 tahun. Push a cart, bapak itu mendorong sebuah kereta. Carrying jerrycans, ya, jerrycans itu jerigen ya, kita bilangnya jerigen ya, jerigen of water, jerigen air, in the Penjaringan area, di area Penjaringan in North Sumatra, in North Jakarta, di Jakarta Utara. Tuh, ngapain bapak ini tuh bingung kita kan, apain lah bapak ini, kalau nggak ada ini nggak ngerti kita kan, kalau tidak ada penjelasan ini. Rupanya dia sedang mendorong kereta. Itulah dia caption yang kita sebut sebagai catchline caption. Kemudian summary. Nah, kalau artinya sendiri, summary ini adalah kesimpulan. Apa itu? Dia berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar. Penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar, apa yang dilakukan, kapan kejadiannya, di mana tempat terjadinya, dan kenapa hal tersebut dilakukan. Kita lihat contohnya.
Disebut dengan summary ya di sini karena di dalam caption ini kita lihat Indian worker scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19 to 2018. Hundreds of ini ada sambungannya lagi. Hundreds of, ada sambungannya. Indian workers. Nah, kita disebut di sini agak detail ya. Kalau kita tanya what, who, where, when itu ada jawabannya. Kita bilang what's happened. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day when-nya on November 19, 2018. Where kita bilang in New Delhi. Who kita bilang Indian workers. Tuh, jelas dia. Kena semuanya gitu ya kan. Ada waktu, tempat, ada tanggalnya di situ, kemudian what happened. And orangnya juga gitu kita bilang summary. Nah, yang selanjutnya expanded. Bentuk lebih lengkap dari summary. Jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadiannya dan kutipan. Ini contoh yang keempat. Expanded. Ini contoh yang expanded. Ini saja sensor ya karena ada mama-mamanya nampak auratnya. Nah, jadi saja sensor. Nah, the American dream is many things to many people. Apa? Ada maksud American dream ini maksudnya apa? American dream. Jadi American dream itu kayak kita bilang adalah if you live in America, you will be something. You will get money gitu. Itulah American dream. Kita orang berharap bisa sukses when they live in America. Itu kayak di Indonesia juga ya. Kita bisa kalau hidup di Jakarta gitu, tengoknya orang kok kayaknya hidupnya enak kayak gitu. Jadi berlomba-lomba orang hijrah ke Jakarta. Nah, American dream seperti itu. Jadi dia try to do something. Seorang berusaha untuk melakukan sesuatu supaya bisa hidup enak di Amerika. Itu American dream kita bilang. Kira-kira seperti itu lah. Mudah-mudahan paham. It's many things to many people. For Savchuk family who came to the US from Ukraine more than 15 years ago, achieving their dream means opening a small business and making a decent living. Nah, jadi what they do here, mereka membuka bisnis kecil di sana. Membuka bisnis kecil. Nah, kemudian reporter dari VOA itu met with the family and saw their dream come true. Reporter VOA datang ke sana meliput, kemudian mereka lihat memang usaha dari keluarga tersebut maju, dream come true istilahnya. Their American dream comes true. Itu dia expanded. Dia lebih jelas lagi dia. Expanded itu kita bilang kayak apa ya? Saya bilangkannya ya. Expanded itu artinya kayak meluas dia ya. Meluas dia artinya. Meluas ya, expanded. Jadi lebih luas di situ. Nah, jadi kita bisa lihat itu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya. Millennium Bridge over the River Thames in London, England, with St. Paul's Cathedral on the other side partially covered
in scaffolding for renovations being done back in October 2009. The Millennium Bridge opened in June of 2000, but was closed almost immediately for its own renovation. Ini penjelasan lengkap. Banyak penjelasan lengkap, kita bilang expanded caption. Penjelasannya lengkap di situ. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Group identification, sama seperti jenis caption identification bar, hanya saja jenis ini digunakan apabila gambar memuat lebih dari satu orang. Gitu. Kita lihat di sini, Nih sama-sama di depan Taj Mahal tadi ya. Yang pertama tadi kan kayak identification bar-nya si Aishwarya Rai tadi sendirian. Nah, kalau ini dia rame. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, his wife Sophie Gregor Trudeau, their sons Hadrien and Xavier, and daughter Elle Grace, second right representatives. Oke, jadi di sini maksudnya itu di dalam gambar ya, seperti identification bar juga, cuman di dalam gambar tersebut lebih dari satu orang, makanya disebut dengan grup gitu. Canadian Prime Minister, Perdana Menteri Kanada Justin sama istrinya, their sons, anak-anak laki-lakinya Hadrien and Xavier, and daughter, anak perempuannya, second right sebelah kanan, prepare to pose in front of Taj Mahal. Mereka baru memulai berpose di depan Taj Mahal in Agra, India on Sunday. Kemudian ini Belgian royal couple, pasangan bangsawan Belgia, Raja Philip dan Ratu Matilda berpose di depan Taj Mahal. Ini kita sebut juga dengan grup karena orangnya lebih dari satu di dalam gambar tersebut. Kemudian yang selanjutnya, the last adalah quote. Jadi caption berupa quote, berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Tuh. Kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Look at this. There is a picture of a bridge burning here. I demolish my bridge behind me. Then there is no choice but to move forward. Nih, kutipan kata dari Fridtjof Nansen. Itu dia tulis di sini, di dekat sebuah gambar dari bridge yang terbakar. Itu disebut dengan quotes, caption quotes. Oke. Quotes sendiri itu artinya adalah kutipan ya Kak ya. Quotes itu artinya adalah kutipan. Quote di sini artinya adalah kutipan. Quote artinya adalah kutipan. Oke. Nah, ya, sampai di sini paham? Oke. Nah, kita mau balik ke buku dulu. Nanti ini insya Allah Ustazah share ya, kakak-kakak bisa Nanda simpan, bisa di print aja lah ini, nggak usah dicatat ya, Nanda print, kemudian ditempelkan di buku catatannya. Kalau ngeprintnya itu hitam putih aja, jadi nggak usah pala kalian sampai habis duit banyak kayak itu, ya. Ini hilangkan dulu latar belakangnya ini, nanti tinggal tulisannya itu aja yang kakak-kakak print. Nanti abang-abang warnetnya biasa, abang-abang ininya fotokopi biasa ngerti itu. Ya, oke. Ya hati-hati ya, tetap kalau kita mau kemana-mana keluar-keluar itu perhatikan pakai masker dan cuci tangan sering-sering. Oke. Nah, sekarang kita balik ke buku. Oke. Mudah-mudahan paham tadi ya, kita sudah belajar jenis-jenis dari caption ya. Kemudian contoh-contoh gambarnya juga ada ya. Dan bagaimana penulisan caption yang baik. Oke. Nah, sekarang lihat ini.
Observe these pictures and photos. What are these pictures and photos trying to say? Apa yang coba disebutkan di foto dan pictures dan gambar tersebut? I don't have an attitude problem. I just have a personality you can handle. Ya, artinya apa? Aku tidak punya masalah kepribadian, tingkah laku. Aku hanya memiliki kepribadian yang tidak bisa kamu tanggulangi. Kira-kira gitu. Oke. Ustazah mau kalian, can you mention some attitude problems? What kind of personality is difficult to handle? What kind of caption it is? Jenis caption apa ini? Oke. Kita tadi udah belajar ya. Jenis-jenis caption. Make some quotes about nature. Explain your quotes to your friends. Compare your quotes and the quote in the caption. What does friendship mean to you? Write a sentence. Oke, dari ini ada beberapa gambar di sini ya. Ini ada gambar Albert Einstein. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, kakak-kakak. Kebiasaan, maaf ya. Oke, ada gambar Albert Einstein, ada gambar cat, friendship. Jadi dari 4 gambar ini, Ustazah mau suruh pilih 2 di antara gambar ini, kemudian kalian jawablah ini. Pilih 2 di antara gambar, kemudian jawab ini. Tuh, dah. Bawah. Nanti kita sudah belajar ya caption ya. Oke. Itu aja dulu. Bisa ya? Oke ya, Nanda. I think that's all for today. Kalau ada yang nggak jelas boleh tanya saja ya. Thank you very much for your attention, my beloved students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.